Sahabat religi yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita jumpa lagi di podcastnya Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo di ruang santai ngobrol namun penuh dengan makna. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema Islam dan tantangan modernitas. Sebuah tema yang sangat dekat dengan kita, bahkan sering kita kerjakan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, di era digital ini semua serba instan, bahkan kita pun ingin yang instan. Namun pertanyaannya, apakah dengan adanya era digitalisasi ini kita akan lebih dekat kepada Allah atau akan lebih jauh kepada Allah? Nah, Alhamdulillah hari ini kita didampingi oleh beliau, Ustadz Haji Mokhtar. Selamat datang, Ustadz. Terima kasih. Begini Ustadz, dalam kehidupan sekarang ini, di zaman digitalisasi ini, zaman di mana zaman sudah ingin cepat semuanya, ingin serba instan. Nah, menurut Ustadz, apa yang dimaksud dengan tantangan modernitas bagi umat Islam ini, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tantangan modernitas yang kita hadapi sekarang, itu kita tidak hanya berpikir tentang kemajuan teknologi. Tapi tentu bagaimana pola pikir kita mensikapi munculnya modernitas ini. Kita ketahui bahwa modernitas itu identik lah ya, identik dengan kemajuan teknologi, kemudian individualitas kita selalu dikedepankan, kemudian juga muncul di situ globalisasi budaya. Nah, inilah yang kemudian kita sikapi bersama untuk memunculkan bagaimana sebuah kehidupan kita tidak terpengaruh terhadap hal yang negatif dari hal ini. Betul, Ustaz. Begitu ya. Artinya modernitas itu tidak selalu buruk, Ustaz. Betul, ya. Jadi modernitas itu tidak terlalu buruk, tergantung bagaimana kemudian kita bisa menyikapi dengan modernitas ini, karena ya modernitas ini kan sifatnya netral. Ya, betul. Sifatnya netral. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kebaikan itu akan menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Tetapi kalau tidak, ya, maka modernitas juga akan menghancurkan kita ketika kita tidak mampu untuk bisa menyelesaikan hal yang terbaik. Betul, Ustaz. Gitu ya. Nah, terkait Ustaz, ini Islam ini kan kita sudah sepakat dan banyak tahu bahwa Islam itu di sepanjang zaman akan mengikuti perkembangan zaman. Betul. Nah, itu Ustaz. Bagaimana agama ini memandang sebuah perubahan itu, Ustaz? Terima kasih ya. Islam itu adalah agama yang fleksibel, ya, fleksibel. Dalam hal muamalah umpamanya ya, itu kita bisa mengacu pada kesepakatan yang ada di umat kita, yang ada di manusia. Nah, ini fleksibilitas Islam. Tetapi dalam kondisi akidah, tauhid, tentu harus tetap kokoh. Oleh karena itu, di sini Islam disampaikan solihun likulli makan wa zaman, atau dibaliklah ya. Nah, jadi al-Islam solihun likulli zaman wal makan. Artinya Islam itu relevan. Ya, relevan dimanapun juga dan kapanpun juga. Oleh karena itu kita tidak bisa kemudian menyalahkan Islamnya, tetapi bagaimana kemudian kita mendalami Islam itu untuk bisa menyikapi yaitu modernitas ini. Gitu ya. Kemudian landasan utamanya, Ustaz. Nah, ini landasan utama yang harus kita ketahui bersama, itu salah satunya adalah yang biasa kita kenal, itu adalah maqasidus syar'i. Maqasidus syariah itu mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia. Kadang kita berpikir bahwa hukum ini akan mengatur kehidupan kita, sepertinya kita terkekang. Gitu oleh hukum-hukum yang ada, ya kan? Tetapi pada hakikatnya tidak. Kayak kaku lah, Ustaz. Kayak kaku. Maqasidus syariah itu tidak seperti itu. Jadi kalau kita ketahui maknanya dari maqasidus syariah itu bahwa al-ghayat, ya, allati wudi'at
asy-syari'ah li tahqiqiha ya limaslahatil abad. Itu maknanya bahwa tujuan-tujuan dari ditetapkannya syariat itu, hukum-hukum Islam itu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, biasanya yang kita kenalkan ini ada 5 ya. Al-Ghazali dan As-Satibi itu menyampaikan di situ ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, ya, yaitu menjaga agama. Bagaimanapun juga Allah menyampaikan berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya proses kehidupan kita itu, penciptaan kita itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Dan proses ta'abudi kita itu adalah di agama, dan itu diatur oleh agama. Gitu ya. Yang kedua itu hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu bagaimana kemudian menjaga nafas, artinya kehidupan kita itu. Maka oleh karena itu Allah menyampaikan wala taqtulun nafsa allati wala taqtulun nafsa ya allati haramallah illa bil haq. Ya kan? Jadi enggak sembarangan kemudian kita bisa artinya membunuh ya. Dalam konteks ini kan manusia sekarang banyak ya kan membunuh tanpa sebab-sebab. Seenaknya, ya kan? Seenaknya. Maka itu tidak diperkenankan oleh Islam. Ya. Dalam hal ini menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga yaitu akal. Ya. Akal ini adalah akal kita dijaga. Bagaimana supaya proses kehidupan itu baik. Maka oleh karena itu Allah juga menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Jauhi itu ya perbuatan-perbuatan setan. Seperti apa? Seperti tadi maisir. Ya kan? Maisir itu perbuatan Homer pertama ya. Homer ini pertama yaitu minum-minuman keras, narkoba. Itu dijauhi. Nah, itu kan merusak akal. Ya kan? Betul. Terus maisir, judi. Judi ya mudah-mudahan di bulan Ramadan seperti ini yang main judi mengerti ya. Mengerti sehingga tidak berlanjut. Karena apa? Di model modernitas ini kalau dulu main judi itu kan harus hadir ke tempat. Iya kan? Betul. Sekarang duduk di tempat, bukan hadir ke tempat. Permainan judi itu, tetapi duduk di tempat dia sudah bisa bermainan judi. Inilah kemajuan teknologi yang berpengaruh negatif kalau kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Ini ya akal. Jadi tapi itu tadi diperintahkan oleh Allah fajtanibu, jauhi ini. Apa kemudian la'allakum tuflihun, supaya beruntung dalam proses kehidupan ini. Betul. Ya. Jadi judi sekarang malah datang. Betul. Jadi di kamar pun kita sudah bisa bermain. Betul, makanya di sini judi online itu luar biasa dahsyatnya, dan mudah-mudahan Ramadan pengaruh kuat untuk bisa mengurangi minimal. Kalau menghapus kayaknya agak sulit juga ya, kecuali aturan pemerintahnya berbeda. Kemudian yang keempat itu hifdzun nasl. Ya, hifdzun nasl itu ya sebagaimana kita mengetahui bahwa pintu pernikahan ini ya, pintu pernikahan. Nah, ini penting Ustaz. Pintu pernikahan inilah untuk menyelamatkan keturunan. Tidak tahu-tahu dia hamil nggak jelas kemudian keturunan ini keturunan siapa ini gitu. Malah karena itu Al-Qur'an cukup indah menyampaikannya. Wala taqrabuz zina. Ya. Iya, innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Mendekati aja jangan. Ya kan? Mendekati aja jangan. Tidak boleh. Apalagi melaksanakannya. Nah kan ya? Apalagi kemudian melaksanakannya ini bahwa nasl harus kita jaga supaya jelas itu keturunan. Ya. Kalau tidak jelas keturunan juga berpengaruh secara psikologi kepada anak-anaknya kan? Nah, oleh karena itu pintu pernikahan inilah yang harus dilewati oleh setiap insan yang ingin kemudian hidup dengan tentram. Kan gitu ya. Kemudian yang kelima ini adalah hifdzul mal ya. Hifdzul mal ini kan menjaga harta yang kita miliki, tapi tidak hanya menjaganya, maksud saya dalam konteks ini bagaimana kita mendapatkan harta itu dengan cara yang halal. Dan tidak cukup di situ, kita betul mendapatkannya halal, tetapi membelanjakannya apakah kemudian halal? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, ya kan? Boleh kita mendapatkan yang halal, tapi kan tidak sedikit mendapatkannya halal kemudian membelanjakannya tidak di jalan yang benar, tidak di jalan Allah. Nah, inilah yang kemudian
apa namanya Allah menyampaikan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, ketika sudah ini kan ketika kita membelanjakan kepada hal yang tidak sesuai dengan syariat, berarti kan kita membelanjakan dengan cara yang batil. Yang batil. Nah, gitu. Jadi selama modernitas itu tidak mengganggu 5 tujuan ini, ya, dari maqasid syar'i itu aman. Aman, Ustaz. Nah, aman. Gitu loh. Tadi Ustaz menyampaikan ketika di hifdzul mal. Nah, di sana ketika harta yang kita dapati itu dari harta yang halal atau pekerjaan yang halal, betul, kemudian dibelanjakan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Betul. Nah, ini konteks hukumnya bagaimana, Ustaz? Nah, tentu kan tidak batil itu tadi. Kebatilan. Ini adalah sebuah kebatilan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak membelanjakan apa yang dia dapatkan dari cara yang halal. Apalagi yang tidak halal cara mendapatkan. Ini kita bicara tentang yang halal kita dapatkan kemudian membelanjakannya tidak dalam yang halal. Ini yang harus kita perbaiki bersama karena orang kadang-kadang berpikir begini, aku dapatnya halal kok, apa kata aku sudah membelanjakan ini, membelanjakan ini apa kata aku pengakuannya Ustaz. Pengakuannya seperti itu, tapi tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Jadi menjaga mal itu dapatnya dia halal, membelanjakannya pun sesuai dengan syariat. Ya, begitu. Jadi tetap tujuan pada maqasidus syariah. Betul, untuk menyelamatkan harta yang kita miliki. Gitu ya. Kemudian begini Ustaz. Sekarang kita ini kan masuk ke tantangan yang nyata atau real, Ustaz. Iya, betul. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan, Ustaz, pada hari-hari ini, Ustaz. Oke. Sebetulnya banyak ya yang harus kita lakukan tantangan itu, tapi harus kita sortir lah ya. Jadi beberapa hal itu, yang pertama adalah media sosial. Ini saat ini. Ini sangat berpengaruh besar dalam proses perkembangan kehidupan sekarang ini. Ya, kemajuan zamannya luar biasa. Jadi banyak hoax yang muncul dan kita yakini itu adalah sebuah kebenaran. Ini yang bahaya. Betul, Ustaz. Hoax informasi muncul di tengah-tengah kita, kemudian belum diverifikasi itu kita anggap sebuah kebenaran. Ketika kita itu meyakini sebuah kebenaran padahal itu salah. Bahaya betul. Maka medsos ini harus betul-betul kita saring sebaik mungkin lah, maksud saya seperti itu. Yang kedua adalah krisis identitas. Benar, Ustaz. Jadi jauhnya para pemuda-pemuda Gen Z ya. Orang mengatakan Gen Z dari nilai-nilai agama itu. Kemudian membingungkan dirinya sendiri terhadap identitas dirinya sendiri. Dia mau dekat kepada agama, teman-temannya tidak. Ketika dia itu hanyut ya dalam proses modernitas ini, dia juga akan hancur. Nah, hilangnya identitas ini yang perlu kita cermati bersama untuk Gen Z ini. Kemudian yang ketiga, materialisme jelas ya. Jadi kita itu selalu dihitung dengan materi. Padahal Allah itu menyampaikan begini, Ustaz. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirata. Jadi yang disuruh cari orientasinya adalah akhirat dulu. Tetapi demokratis sekali Allah kemudian dilanjutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Disinilah kemudian letaknya harus ada keseimbangan. Antara ukhrawi dan duniawi. Tidak diukur semata-mata kehidupan ini dengan materialisme. Ya kan? Betul. Sekarang yang muncul seperti itu. Tapi kenyataannya Ustaz, kenyataannya. Kenyataannya seperti itu. Sekarang jadi ujung-ujungnya duniawi yang didahulukan. Betul. Padahal tidak seperti itu lah. Maka oleh karena itu ini materialisme ya. Kemudian yang terakhir ini sekularisasi. Sekularisasi ini maknanya agama itu urusan pribadi saja. Jadi urusan yang lain agama tidak perlu campur tangan. Jadi ya, urusan pribadi aku. Negara nggak boleh campur tangan terhadap urusan pribadi. Agama. Ini paham-paham sekuler, Ustaz. Paham sekuler ini sangat berbahaya. Padahal Islam hadir di tengah-tengah kita itu mengatur semua aspek kehidupan kita. Ini yang harus dipahamkan kepada generasi sekarang supaya sekularisasi ini tidak menghancurkan, maksud saya, pemahaman mereka terhadap
terhadap Islam itu sendiri. Islam, gitu saja. Generasi mudanya. Generasi mudanya, terutama betul, seperti itu. Seperti itu. Itu paling tidak ada 4 poin itu, Ustaz. Yang tadi Ustaz menyimpulkan, menggambarkan bahwa handphone atau gadget itu ini sangat berbahaya. Kadang kita sekarang ini lebih bangun tidur ke lihat HP, kan gitu. Ya, sebelum tidur lihat HP, bangun tidur lihat HP. Betul. Seperti itu. Nah, seberapa dampak buruk ya HP itu, Ustaz? Sebetulnya tergantung pola pikir kita, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan HP itu, ya kan? Tergantung kita. Maka oleh karena itu pepatah Arab mengatakan ya, al-waqtu kasayf. Fa in lam taqta'hu qata'aka. Fa in lam taqta'hu qata'aka. Itu maknanya apa? Zaman itu terus berjalan, ya, modernitas ini terus berjalan, waktu terus berjalan. Itu bagaikan pedang, ya. Bagaikan pedang. Persoalannya sekarang, ya, kita bisa menggunakan pedang dengan baik atau tidak? Atau pedang itu yang akan menebas kita. Persoalannya di situ. Artinya apa? Zaman yang berjalan ini, kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita mampu mengeksekusi waktu dengan baik, atau zaman akan menggilas kita begitu saja tanpa makna. Itu betul, yang menjadi persoalan. Jadi tergantung lah, ya, tergantung kita. Kemudian Ustaz, seberapa dekat kita dengan HP, dengan Al-Qur'an? Nah, ini persoalannya di sini. Persoalannya di sini. Apalagi di bulan Ramadan. Persoalannya di sini. Ya, jadi kita itu dengan HP itu nggak terasa, Ustaz. Jadi pegang setengah jam, 1 jam, bahkan 5 jam. 5 jam. Enggak terasa pegang HP. Lah pegang Al-Qur'an, bagian pegang Al-Qur'an 5 menit sudah ngantuk. Ayo coba. 5 menit sudah ngantuk. Sudah ngantuk. Ini menjadi persoalan besar. Mudah-mudahan Ramadan itu mengembalikan kita untuk bisa bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an dibanding dengan HP. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan. Ya, seperti itu. Aduh, ya Allah. Ini mungkin yang terakhir, Ustaz. Yang terakhir, solusi dan strategi. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua itu, Ustaz, dalam perkembangan zaman ini? Nah, ini yang agak berat untuk dilakukan, ya kan? Jadi yang pertama ikhtiar kita. Ini ikhtiar saja, ikhtiar, yaitu meningkatkan kualitas spiritualitas kita, ya kan? Bagaimana kemudian kita sebagai insan yang mempunyai agama itu meningkatkan kualitas itu, apalagi puasa ini, Ustaz. Kualitas iman kita masing-masing. Madrasah yang paling tepat bagi kita untuk meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Ya. Jangan kemudian sampai di bulan Ramadan ini kita malah jauh. Ya. Benar, maka ini yang momen pertama. Jadi spiritualitas kita perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah tentu ilmu, Ustaz. Bagaimana kemudian kita meningkatkan kualitas keilmuan kita. Kan tidak ada batas kita. Enggak ada batas. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jelas. Enggak ada batas. Jadi ketika kita lahir sampai meninggal, itulah kita menuntut ilmu. Tidak ada ketika kita keluar dari bangku sekolah kemudian selesai menimba ilmu, tidak ada di situ. Maka selalulah kita mengupdate keilmuan kita. Kemudian yang ketiga yaitu bijak dalam bermedia. Nah, ini ya. Jadi bagaimana kita bisa dengan media ini memanfaatkan sebaik mungkin, ya. Tidak kemudian kita terlena oleh media, gitu ya. Kemudian yang keempat, tentu kita harus bisa membangun circle yang baik. Jadi dalam hal ini kita lingkungan, al-bi'ah, ya. Al-bi'ah ini sangat besar, ya, Ustaz, lingkungan ini sangat besar. Betul. Pengaruhnya. Jadi di rumah boleh jadi dia baik-baik saja dengan orang tuanya, tetapi ketika kemudian terpengaruh oleh lingkungan, pergaulan yang tidak baik, maka kemungkinan besar anak ini akan tergerus oleh modernitas itu. Betul. Maka oleh karena itu sangat besar pada lingkungan. Kita bangun circle yang bagus, di tengah-tengah kita. Saya kira itu, Ustaz, ya, yang untuk solusi lah ya, untuk solusi supaya kita tidak terjebak dalam modernitas yang ada ini. Makanya Ustaz, melalui podcast ini mudah-mudahan harapan kami untuk generasi Islam, generasi kita itu bisa bangkit dengan mengatasi bagaimana sih Islam itu untuk mengatasi tantangan modernitasnya. Ya, betul. Maka terakhir ya kami sampaikan bahwa Islam itu adalah bagaikan kompas. Jadi kalau kita pegang kompas kan kita kepengin tahu arah. Betul. Ya. Bagaimana kemudian kita hidup menjalani kehidupan ini
tanpa sebuah arah, ya kan? Betul, Kan nggak betul. mungkin, ya kan? Tidak tentu arahnya nanti, Ustaz. Tidak tentu arahnya. Nah, oleh karena Islam itu sebagai kompas, ya, Betul. sebagai petunjuk arah. Jangan sampai kemudian kita tersesat dalam kemajuan zaman ini. Benar. Ini yang terakhir saya titipkan. Benar, Ya, benar Ustaz. seperti itu. Benar. Jadi intinya pesan-pesan kami ihdinas siratal mustaqim mengarah ke kompas Islam tadi, betul. Iya, kembali kepada Islam. Ya, Ihdinas siratal mustaqim, masya Allah. Ini luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Semoga obrolan yang santai ini penuh dengan makna dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu Ustaz. Ya, terima kasih. Dan kami mengucapkan terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Dari kami, saya Sayyidina Ali selaku host di podcast ini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.